Indonesia di negeri ini untuk menemukan karya, baik itu karya musik, karya seni apapun, bajakan sebenarnya sangat mudah ya. Kita tinggal berjalan beberapa meter saja dari tempat kita saat ini, baik dari rumah maupun kantor kita. Pusat karya musik bajakan tersebut bahkan terdapat di sebuah pusat perbelanjaan besar di Indonesia. Ya, keren memang negara ini ya. Polisi sendiri tidak bisa berbuat banyak karena terbentur ketentuan undang-undang. Kita lihat bersama. Musik Indonesia sejatinya masih menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Namun sayangnya kejayaan musik itu hanya dinikmati oleh para pembajak. 95% pasar musik dalam bentuk cakram digital atau CD kini dikuasai pembajak. Berbagai lapak penjualan dapat dengan mudah kita temukan. Pembajakan karya cipta merupakan rahasia umum di negeri ini. Di Jakarta pada khususnya, karya-karya hasil bajakan ini dapat Anda temui dan Anda beli di pasar ini, yaitu Pasar Glodok, Jakarta. Di Jakarta, pusat penjualan CD bajakan adalah Pasar Glodok. Ribuan keping CD dibawa ke tempat ini dari pabrik pembajak, lalu dijual langsung atau didistribusikan ke berbagai wilayah di tanah air. Untuk mengetahui seluk-beluk pembajakan, kami menemui Rusmin Lutena. Ia adalah mantan bos pembajak CD yang kini menjadi distributor musik resmi. Saya masuk pembajakan ini pada tahun 2002. Pada saat itu sepertinya sangat menjanjikan. Bukan seperti, memang sangat menjanjikan. Karena pada saat itu di Indonesia ini baru mulai yang namanya CD bajakan. Menurut Rusmin, ada 8 pabrik besar pembajakan CD yang saat ini beroperasi. Kebanyakan pabrik tersebut berada di kawasan Dadap, Tangerang, Banten. Dalam satu bulan, satu pabrik bisa memproduksi 9 juta keping CD bajakan. Pabrik CD bajakan tidak terlalu sulit ditemukan, tapi juga tidak gampang sekali. Tidak ada papan nama perusahaan yang terpampang. Ini adalah salah satu pabrik di kawasan industri Dadap yang menurut Rusmin memproduksi CD bajakan. Sekilas, pabrik ini terlihat seperti pabrik pada umumnya. Hanya saja, pabrik CD bajakan lebih tertutup dibanding tetangga-tetangganya. Sesekali, terlihat aktivitas pekerja keluar masuk pabrik itu. Distributor itu di Glodok penampungan itu lebih kurang 50 pedagang. Itu yang mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Setiap pagi dan sore hari, para pembajak ini melakukan pengiriman ke Pasar Glodok. Untuk membuktikan informasi Rusmin, kami mengecek sebuah sudut Pasar Glodok. Di sini, ada sebuah tempat khusus untuk melakukan bongkar muat CD bajakan. Kami menemukan sebuah mobil box yang tengah menurunkan muatan. CD-CD itu dikemas dalam dus-dus. Satu dus berisi ratusan keping CD. Dus-dus itu kemudian dibawa ke dalam Pasar Glodok, dibongkar, lalu dikemas ulang menurut judul. Setelah itu, CD bajakan siap dijual atau dikirim lagi ke daerah lain. Peredaran CD bajakan tidak terbendung. Padahal, tak jauh dari lokasi penjualan CD bajakan itu, ada pos polisi. Seharusnya kalau menurut teori harusnya sulit. Tapi kalau menurut saya pada saat itu mudah. Jadi mungkin Bapak bisa terjemahkan sendirilah mudahnya, saya anggap mudah, saya katakan mudah itu. Polisi mengaku tidak bisa berbuat banyak memberantas maraknya pembajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan aksi pembajakan merupakan delik aduan. Pihak pengadu pun harus orang yang memiliki hak atas karya cipta tersebut. Kalaupun polisi mengambil tindakan atas aduan tersebut, polisi diwajibkan melakukan mediasi terlebih dahulu, bukan tindakan hukum. Penegakan hukum kita dari tahun ke tahun sejak undang-undang itu diberlakukan ya. Undang-undang tentang HAKI khususnya dari 2015 sampai dengan sekarang 2014, 2015, 2016, 2016 bahkan nggak ada laporannya tentang itu. Karena kami harus menunggu laporan. Lemahnya undang-undang ini menjadi salah satu penyebab makin maraknya pembajakan. Data dari kepolisian juga membuktikan sejak Undang-Undang Hak Cipta berlaku, jumlah kasus pembajakan yang ditangani kepolisian turun drastis.
Pihak legislator tidak menampik lemahnya undang-undang yang seharusnya menjadi pelindung para seniman. Meski begitu, DPR berencana membuat undang-undang khusus untuk melindungi musik nasional. Namun, DPR juga meminta polisi menggunakan peraturan lain yang berlaku untuk menekan angka pembajakan. Ternyata kan ada peraturan pemerintah. Iya. Coba kita lihat peraturan pemerintahnya. Apakah ada? Oh, ternyata ada perdagangan dan perindustrian. Peraturan pemerintah cakram optik. Barang ini kan sangat dilihat. Barang ini sangat dibilang fragile. Gitu. Barang ini fragile. Ini harus dijaga. Barang ini gak boleh sembarangan. Banyak hal yang lewat dari cakram optik ini yang nyampe ke masyarakat. Hujan dirimu sudah jadi satu. Musik sejatinya bukan hiburan semata. Musik juga merupakan bahasa universal dan duta budaya. Perlahan tapi pasti, musik dan budaya asing mulai menyerang dan menguasai musik nasional. Ketika ini terjadi, maka karya-karya musik nasional hanya tinggal kenangan. Iwan Hermawan, Jakarta.